Time travel atau perjalanan waktu adalah sebuah konsep di mana seorang melakukan perjalanan waktu maju atau mundur di dalam sebuah ruang waktu. Ada banyak orang yang tidak percaya akan adanya perjalanan waktu, tapi tidak sedikit pula yang meyakini bahwa perjalanan waktu itu nyata adanya. Bahkan ada sebagian orang yang mengklaim bahwa mereka telah melakukan perjalanan waktu, baik itu ke masa depan ataupun ke masa lalu. Para penjelajah waktu tersebut ada yang hanya terangkap oleh bidikan kamera, ada juga yang memberikan konfirmasi terkait dirinya, bahkan ada juga yang tidak segan-segan memberikan ramalan terkait apa yang akan terjadi di masa depan. Tak hanya omong kosong belaka, para penjelajah waktu tersebut memberikan bukti-bukti yang sangat meyakinkan. Bahkan seorang ilmuwan pun tidak bisa membantah bukti tersebut. Tapi, apakah benar bahwa perjalanan waktu itu nyata adanya? Berikut 5 kisah para penjelajah waktu atau time traveler. Andrew Carlson. Pada tanggal 28 Januari 2003, seorang pria bernama Andrew Carlson digiring oleh FBI atas permintaan CEC (Security and Exchange Commission) untuk diinterogasi atas kecurigaannya melakukan insider trading. Kecurigaan tersebut bermula ketika CEC mengetahui bahwa Carlson meningkatkan profitnya senilai $800 menjadi 350 juta hanya dalam waktu 2 minggu. Ia menaruh prediksi di 126 keputusan trading yang berisiko tanpa kegagalan. Ia melakukan keputusan-keputusan aneh tetapi berhasil meningkatkan uangnya menjadi jutaan dolar hanya dalam waktu 2 minggu. Ketika diinterogasi oleh FBI, Carlson yang berusia 40 tahun memberikan penjelasan bagaimana ia mendapatkan kekayaan tersebut. Ia mengklaim bahwa dirinya berasal dari tahun 2256. Ia mengaku bahwa ia tidak dapat menahan diri saat melakukan trading. Padahal Carlson sudah membuat dirinya rugi agar terlihat natural, tapi sayangnya ia terhanyut dalam suasana yang menyebabkan ia melakukan trading dalam jumlah yang fantastis. Untuk meyakinkan FBI bahwa dia berasal dari tahun 2256, ia memberikan prediksi tentang inflasi Amerika ke Irak, dan mengejutkannya, ia memberikan tanggal yang tepat. Carlson juga menawarkan untuk memberitahu lokasi Osama bin Laden dan obat penyembuh penyakit AIDS agar ia dibebaskan dan dibiarkan kembali ke mesin waktunya. Tetapi saat ditanya di mana mesin waktu dan bagaimana cara kerja mesin waktu tersebut, Carlson menolak karena takut teknologi tersebut dapat jatuh ke tangan yang salah. Akhirnya, Andrew Carlson dipenjara karena tidak ada bukti yang kuat mengenai pembelaannya. Selang beberapa bulan, tepatnya tanggal 29 Maret 2003, Andrew Carlson dibebaskan karena ada seseorang memberikan uang $1 juta untuk menjamin kebebasan Andrew Carlson. Setelah kejadian tersebut, anehnya Andrew Carlson menghilang begitu saja, bak ditelan bumi. Bahkan pihak FBI dan CEC menyangkal bahwa mereka pernah menangkap dan mengenal Andrew Carlson. Menurut FBI dan CEC, cerita tersebut hanyalah kebohongan belaka. Apakah benar bahwa Andrew Carlson merupakan time traveler? Atau cerita ini hanyalah kebohongan semata? Tidak ada yang tahu. Sergei Ponomarenko. Dikisahkan pada 23 April 2006 di Kiev, Ukraina, seorang pria berusia sekitar 20 tahun yang bernama Sergei Ponomarenko diamankan polisi setempat karena terlihat mencurigakan. Kepada polisi, ia bilang sedang merasa bingung kenapa ia bisa hidup di tahun ini, padahal sekitar 2 menit yang lalu ia berada di tahun 1958. Setelah diminta menunjukkan identitasnya, betapa kagetnya polisi karena yang dilihat polisi adalah sebuah dokumen yang digunakan Uni Soviet tahun 1950-an. Di atasnya tertera nama Sergei Ponomarenko, tahun kelahiran 1930 di Kiev. Namun Sergei yang dilihat dari depan mata polisi adalah Sergei yang berusia sekitar 20 tahunan. Karena dikira Sergei menderita gangguan mental, akhirnya polisi membawanya ke rumah sakit jiwa di Kiev dan memanggil seorang psikiater bernama Pavlo Kikrov. Ketika memasuki ruang kerja Profesor Pablo, Sergei mengamati sisi ruangan dan menemukan bahwa jarum jam yang ada di dinding berhenti. Ia kemudian bertanya pukul berapa kepada Profesor Pablo Kikrov. Setelah mengamati alutsina, Pablo baru sadar bahwa jarum jamnya juga berhenti. Namun anehnya, baik jam di dinding atau di arloji milik Pablo menunjukkan waktu yang sama, yaitu pukul 12.32. Pablo meminta Sergei untuk mengingat kembali bagaimana ia muncul di tahun 2006. Menurut penuturan Sergei, karena hari ini hari libur, ia memutuskan untuk berjalan-jalan melihat pemandangan kota sambil mengambil gambar. Maka dengan kamera di tangannya, dia keluar rumah dengan berjalan kaki. Tetapi baru beberapa langkah ia melangkah kaki keluar rumah, dia melihat sebuah benda terbang tak dikenal yang bentuknya seperti lonceng yang mengambang di langit. Sergei langsung mengambil gambar tersebut. Sergei mengatakan bahwa saat mengambil foto tersebut, ia sangat bingung dan kaget karena tidak pernah melihat benda tersebut. Tetapi begitu rasa takutnya hilang, ia menemukan dirinya sudah berada di dunia yang berbeda yang belum pernah ia kenal. Dan saat ia sedang merasa kebingungan, seorang polisi datang.
Melalui pengamatan yang lebih jauh, Pablo dan Vadim juga menemukan sebuah foto Sergei dan seorang wanita. Sergei mengaku bahwa wanita tersebut adalah tunangannya yang bernama Valentin Kulis. Pada 25 April setelah pengecekan selesai, Sergei Panem merokok kembali ke kamarnya. Tak lama setelah Sergei masuk ke dalam kamarnya, staf medis menemukan Sergei Panem menghilang. Namun, tidak mungkin Sergei kabur dari kamarnya, karena pintu dan jendela di kamar Sergei dilapisi oleh jeruji besi dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Sergei kabur dari kamarnya. Polisi yang mengecek melalui rekaman kamera sirkuit menemukan bahwa Sergei tidak pernah keluar setelah terakhir kali ia masuk ke dalam kamarnya. Semua orang berspekulasi bahwa Sergei kembali ke masa lalu. Tidak ada yang tahu kemana perginya Sergei. Jalan satu-satunya adalah menanyakan langsung ke wanita yang ada di dalam foto tersebut. Beruntung polisi menemukan Valentine di tahun 2006 ini. Saat ditemukan dia sudah berusia sekitar 74 tahun. Lalu Valentine menunjukkan sebuah foto di buku album miliknya, dan foto tersebut sama persis seperti foto yang baru dicetak oleh Vadim tadi. Valentine mengatakan bahwa suaminya tersebut sering ceritakan tentang masa depan. Apakah Sergei merupakan time traveler asli? Drew Curtis. Dikabarkan pada tanggal 13 Desember 2015, seorang pria pendiri situs berita di internet Frag.com yaitu Drew Curtis membuat cuitannya yang menyebutkan bahwa ia seorang penjajah waktu dari tahun 2020. Ia menuliskan bahwa untuk menikmati tahun 2016 karena tahun 2020 begitu suram. Dan benar saja, di tahun 2020 dunia digemparkan oleh sebuah virus yaitu virus corona yang muncul pertama kali di Wuhan, China dan menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan kepanikan hingga saat ini. Curtis menyebutkan bahwa pada bulan Agustus sampai September akan terjadi lockdown tahap kedua yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ia juga meramalkan bahwa pandemi corona ini akan berakhir pada bulan November 2020. Drew Curtis juga menyebutkan bahwa Donald Trump tidak akan terpilih lagi sebagai Presiden Amerika Serikat. Bagaimana Drew Curtis bisa mengetahui semua kejadian tersebut? Apakah benar bahwa dia seorang penjelajah waktu? Mari kita tunggu sampai bulan November 2020 untuk membuktikan ramalannya tersebut. John Titor. Salah satu time travel yang paling menjadi perbincangan di era 2000-an adalah John Titor. John Titor berasal dari tahun 2036 yang datang ke tahun 2000. Di tahun 2036, John Titor mengaku kalau dirinya adalah prajurit Amerika. Datang dari tahun 2036, John Titor mengaku lahir di tahun 1998 dan memiliki misi untuk pergi ke tahun 1975 untuk mengambil komputer portable pertama di dunia, yaitu IBM 5100. Lalu John Titor mengambil ke tahun 2000 untuk melihat keluarganya. Menurut John Titor, pada tahun 2036, IBM 5100 dibutuhkan untuk memecahkan masalah bahasa pemrograman unik dan menurut John, hanya ada beberapa orang saja yang mengetahui hal tersebut. Itu pun di tahun 1975. Pernyataan John itu langsung dibenarkan oleh pihak IBM yang mengaku kaget atas pernyataan John Titor tersebut. Dan tidak sampai di situ. Laman strangersdimension.com mengatakan bahwa John Titor menerangkan konsep mesin waktu yang dipakainya yang bernama C204. C204 merupakan mesin waktu yang dibuat oleh GE General Electric, dapat mematikan orang dengan maksimum melakukan perjalanan waktu 60 tahun ke masa lalu dengan kecepatan 10 tahun per jam. John Titor aktif membagikan ceritanya tersebut di internet. Ia mulai membagikan ceritanya pada bulan November tahun 2000, hingga pada tanggal 21 Maret 2001 ia mengucapkan selamat tinggal, karena ia akan kembali ke tahun 2036. Banyak orang yang tidak percaya akan kisah John Titor tersebut. Mungkin ia adalah seorang penjajah waktu, atau dia hanya seorang pembohong belaka. Sir Robert Victor Goddard. Tahun 1935, Sir Robert Victor Goddard, seorang laksamana udara Inggris saat itu sedang ditugaskan memeriksa sebuah lapangan terbang yang sudah lama tak terpakai di Edinburgh. Tiba di lokasi, ia langsung melaporkan bahwa kondisi lapangan terbang sangat usang dan tidak terurus. Setelah puas berkeliling, ia lalu kembali ke pesawatnya dan bermaksud untuk pulang. Perjalanan tiba-tiba hujan turun dengan derasnya yang mengaburkan pandangannya. Ia kemudian memutuskan untuk terbang balik ke lapangan terbang Edinburgh hingga badai usai. Saat akan mendekati landasan mendarat, hal aneh pun terjadi. Tiba-tiba langit menjadi cerah, matahari bersinar terang, dan lapangan terbang yang sebelumnya terlihat usang dan tak berpenghuni, kini sudah terlihat baru dan beroperasi kembali.
Beberapa mekanik dengan setelan warna biru lalu lalang di sekitar lapangan terbang. Nampak pula 4 pesawat berwarna kuning sedang berakhir di landasan pacu, di mana salah satu tampak asing bagi Goddard. Goddard pun bingung, Abdi sedang bermimpi atau berhalusinasi. Baginya saat itu, fenomena di depannya tidaklah nyata. Hingga 4 tahun kemudian, Goddard kembali dikirim ke lapangan terbang yang di mana saat itu sudah beroperasi kembali secara penuh. Anehnya, bandara itu memiliki para mekanik mesin bersetelan baju tulisan berwarna biru dan tentunya pesawat terbang berwarna kuning. Di landasan pacunya terlihat pula sebuah pesawat yang 4 tahun sebelumnya 1934 belum diketahui jenisnya oleh Goddard, yaitu Miles Magister. Pesawat ini pertama kali diproduksi pada tahun 1937, 3 tahun setelah Goddard melihat pertama kali di lapangan terbang Edinburgh. Kisah Goddard menjadi misteri hingga saat ini dan sering dikaitkan dengan fenomena penjajahan waktu atau time travel.